Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semua, ketemu lagi dengan channel Jup Majen Official. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Perangan yang harus kita mainkan. Ada perang wajar dan ada perang berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Perang yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Perang bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? 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 Oke, terima kasih. Di antara ulama yang membolehkan musik namanya Ibnu Hazm Az-Zahiri dari Andalusia. Itu yang dipakai oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau dia mengajak untuk yang baik, mengingatkan kepada Nabi, sholawat, mengajak jihad, mengingatkan tentang hidup. Karena ketika mata suka melihat bintang-bintang cantik, zayyana sama dunya bizinatil kawakib, kami hiasi langit. Ketika Allah menceritakan itu kan berarti mata perlu hiasan. Kalau mata perlu hiasan, maka telinga juga perlu hiasan. Hiasan telinga adalah mendengar yang baik-baik. Maka muncullah istilah sekarang musik religi. Nah, ketika didengar, ada orang dia merasakan ketenangan ketika dalam diam, dalam sunyi, dalam senyap. Tapi tak semua orang gitu. Ada orang yang merasa tenang ketika dia mendengar musik. Makanya kalangan ulama tasawuf, musik Jalaluddin Rumi yang musik. Maka pendapat yang bertengah, yang tidak ekstrim, tidak moderat. Musik sama seperti nama kitabnya Fiqhul Aghani wal Musiqah, fikih musik dan lagu. Bahwa musik sama seperti bicara. Kalau bicara baik, maka dia jadi baik. Oh gitu. Buktinya dari abang menyanyikan lagu Opi, kemudian lagu-lagu religi, Kita merasa tenang gitu kan. suka hati kita senang mendengar. Cuman ada juga beberapa ini entah aliran entah apa gitu ya, bahwa mereka ekstrim menyatakan bahwa musik itu ya nggak baik gitu. Gimana tuh? Salafi, kelompok salafi yang mengatakan musik tak ada tawar menawar, haram. Nah bahkan kayak saya kan orang penyelenggara kegiatan nih. Dia memvonis bahwa itu nggak baik gitu, karena ada musiknya gitu. Jadi ada yang tidak terbantahkan Al-Quran, tidak dibantah, tak ada yang bantah. Tentang pengharaman musik itu bukan ayat Quran, interpretasi.
kan hadis Nabi, interpretasi. Jadi selama masih multi interpretasi, kita pilih salah satu dari interpretasi. Orang yang mengatakan musik itu haram, dia memilih salah satu dari interpretasi. Iya. Kita yang memilih musik itu boleh kalau maknanya baik, kita juga sedang mengambil salah satu dari interpretasi. Itu ya. Ente ketika mengambil interpretasi, kami nggak larang ente. Tapi kenapa ente melarang ana mengambil satu interpretasi? Terus jadi kita membantah ayat Quran, membantah hadis Nabi. Tidak boleh. Berarti kesimpulannya kalau dia baik, ya baik gitu ya kan ya. Musik itu ceritanya tentang Nabi, tentang istri Nabi Aisyah, tentang jihad, tentang kota Madinah, tentang Palestina. Baik. Masuknya lewat pintu musik. Ada orang yang kita bisa masuk ke dia lewat pintu ceramah. Tapi tak semua orang suka ceramah. Betul. Ada orang masuknya pintu justru pakai melalui film pendek. Tersentuhnya lewat film. Ada masuknya melalui puisi. Ada satu pintu musik. Kenapa pintu itu tak kita pakai? Datanglah Ustaz dari Sulaiman, dipakainya. Datanglah Habib, datanglah Uji. Mereka pakai pintu. Iya, Uci pakai itu. Roma. Soalnya kita sebagai musisi lah katanya, seniman-seniman kadang galau gitu loh. Kita ibadah juga. Ya, ketika orang memponis ya, Ini jujur aja lah, kalau oke lah saya pribadi mungkin, saya ini kan penyelenggara sekarang. Kayak si Cuk, dia langsung aktif di panggung gitu. Sementara saya penyelenggaranya gitu, artinya kan lebih banyak lagi dosanya. nah itu dia keseluruhan kan multi, dia kan multi kotak saya. Makanya kita harus punya pegangan, punya keyakinan bahwa yang saya pegang ini adalah ijtihad ulama. Bukan saya membantah Al-Quran, membantah hadis. Tidak boleh itu, semua ulama mengatakan sholat 5 waktu, tiba-tiba kita mengatakan 3, itu tidak betul. Kalau masalah musik halal haram, multi tafsir benar, multi hukum. Tidak ada hadis atau apa gitu kan yang menguatkan itu. Akan datang di akhir zaman orang yang menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan ma'azif. Ma'azif alat musik. Hadis itu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis dhaif. Hadis dhaif tak bisa dipakai untuk dalil menghalalkan dan mengharamkan. Wa minan nasi man yasrilah wal hadis. Ada di antara manusia ini yang memberi lahwal hadis. Lahwal itu diartikan oleh Imam Mujahid sebagai musik. Tapi itu interpretasi dia, bukan teks. Interpretasi terhadap teks. Makanya bikin musik itu bagus sekali. Syekh Yusuf Al-Qardawi bikin musik menguatkan kita. Karena ketika kita tidak punya pegangan yang kuat, kita dengar di radio mengatakan haram, kita dengar nonton di TV mengatakan haram, kita jumpa sama kawan haram, akhirnya kita goyang. Iya. Karena kan kan ada kembali pada kodrat gitu. Artinya saya gini, wih si Tony suaranya bagus, kan bukan saya bikin, kan memang pemberian dari Allah ya kan. Wih si Tony suaranya bagus, kalau dia latihan, pasti nggak latihan kalau memang bagus aja gitu kan. Kalau nggak bagus latihan bukan akan bagus gitu. Artinya kan memang kodrat kan. Insting. Nah, sebelum Jadi termasuk alhamdulillah ya kita udah bisa dapat yang kategori walaupun sedikit masih kan. Alhamdulillah. Masih diberi waktu, kesempatan. Ya, sebelum mati. Ya mudah-mudahan kita ya sama-sama berdoa lah semoga istiqomah ya kan. Kita bersama Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah. Oke. Kita di